Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Ustazah Nikmah Afifah MAG MPDI, yang kami hormati Dewan Penasehat Pengajian Bulanan Ibu-Ibu Nur Masyitoh, Ibu Nyai Lutfia Dewi Malik Madani, dan hadirin ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat sehingga apa yang kita laksanakan pada sore hari ini merupakan nikmat yang sangat berharga untuk kita semua. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi akhir zaman, penuntun jalan kebaikan, yakni baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan semoga kita mendapat syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang kami hormati, pengajian bulanan Ibu-Ibu Nur Masyitoh akan segera kita mulai dengan rangkaian acara sebagai berikut. 1. Pembukaan, 2. Pembacaan Asmaul Husna, 3. Mau'izatun Hasanah, 4. Pengumuman-pengumuman, 5. Penutup. Ibu-ibu yang kami muliakan, untuk lebih barokahnya acara kita pada sore hari ini, marilah sama-sama kita membukanya dengan membaca Ummul Kitab, liridolillahi ta'ala, wali syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, marilah kita bersama-sama membaca Asmaul Husna. Ibu-ibu dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama membaca Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam linnabi habibina, ya Allah ya Rabbana anta masuduna, ridhaka matalubuna, dunyana wa ukhrana, ya Rahmanu ya Rahim, ya Maliku ya Kudus, ya Salamu ya Mu'min, ya Muhaimin ya Aziz, ya Jabbarur ya Khaliku ya Bari, ya Musawwiru ya Ghaffar, ya Qaharu ya Wahhab, ya Razzaku ya Fatah, ya Alimu ya Qabid, ya Basitu ya Khafid, ya Rafi'u ya Mu'iz, ya Mudhillu ya Sami, ya Basiru ya Hakam, ya Adlu ya Latifu, ya Qabiru ya Halim, ya Azimu ya Ghafur, ya Sakuru ya Alim, ya Muqitu ya Hasib, ya Jalilu ya Karim, ya Raqibu ya Mujib, ya Wasi'u ya Hakim,
Karim, Ya Wadudu, Ya Majid, Ya Baisu, Ya Syahid, Ya Haqqu, Ya Wakilu, Ya Qawiyu, Ya Matin, Ya Waliyu, Ya Hamid, Ya Musi, Ya Mubdi'u, Ya Mu'idu, Ya Muhyi, Ya Mumitu, Ya Hayyu, Ya Qayyumu, Ya Wajid, Ya Majidu, Ya Wahid, Ya Ahadu, Ya Somad, Ya Qadir, Ya Mu'tadir, Ya Muqaddimu, Ya Muakhir, Ya Awalu, Ya Akhir, Ya Zahiru, Ya Batin, Ya Wali Muta'ali, Ya Barru, Ya Tawwabu, Ya Muntaqimu, Ya Afu, Ya Ra'ufu, Ya Mu'ti, Ya Malikal Mulki, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Musitu, Ya Jami, Ya Ghaniyu, Ya Mughni, Ya Mani'u, Ya Dharru, Ya Nafi'u, Ya Nuru, Ya Hadi, Ya Badi'u, Ya Baqi, Ya Warisu, Ya Rashidu, Ya Sabur, Azza Jalla Dzikruhu, Bi asma'ikal husna, Ifir lana dhunubana, Wali walidina, Wa dhuriyatina, Wali masayikhina, Wa talamitina, Wal mu'minin wal mu'minat, Kafatan ammatan, al-ahyai wal amwat, Kafatan ammatan, al-ahyai wal amwat, Kafir an sayyatina, wastur ala uyubina, wasbur ala nusakhina, warfa darajatina, warzuqna ilman nafi'an, warizqan wasi'an, halalan tayyiban, wa amalan salihan, wa nawwir qulubana, wa yassir umurana, Aksadana daima hayatina, illal khairi qaribna, anni sarri baitna, wa qurba rajauna, akhiran nilna muna, balli maqasidana, wa'di hawaijana, walhamdulillahina, alladhi hadana, salli wa sallim ala Taha Khalili Rahman, wa alihi wa sahbihi ila akhiri zaman. Amin amin ya rabbal alamin.
Ibu-ibu pengajian Nur Masyitoh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pembacaan Asmaul Husna sudah kita baca. Semoga menjadi penyejuk di hati kita semua. Dan tibalah kita pada acara inti sore hari ini, yakni Mau'izatun Hasanah yang akan disampaikan oleh Ustazah Nikmah Afifah MAG MPDI. Kepada beliau kami persilahkan. Saya di sini saja. Kalau saya di sini kayaknya kok tinggi banget. Ini apa? Ya sudah merepotkan. Ibu nyungapunten. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Dumateng yang sangat saya takdimi segenap pengurus dari masjid dan jamaah Masjid Al-Mukhlasin ya, yang dirahmati Allah, juga kepada para sesepuh, masyayikh, alim ulama yang ada di sekitar Masjid Mukhlasin yang sangat saya takzimi, dan juga sangat saya hormati juga segenap jamaah pengawasan Masjid Al-Mukhlasin. Semoga semuanya termasuk hamba yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan di akhirat kelak. Amin, Allahumma amin. Sangat bersyukur sekali saya pada sore hari ini didhawuhi oleh pengurus masjid ini untuk nderek tabarukan. Kalau saya niatnya benar Bu, saya ibu-ibu, saya bersyukur sekali tiap saya didhawuhi sowan itu saya memaknainya Allah meminta saya, menyuruh saya untuk memanfaatkan waktu, mendapatkan barokah dari tempat yang saya datangi gitu. Karena bisa jadi kalau saya nggak diminta hari ini sowan di masjid ini, bisa jadi saya malah melakukan mengambil banyak waktu untuk hal-hal yang tidak terlalu bermanfaat. Saya bersyukur sekali. Sangat saya yakini tempat ini, majelis ini adalah majelis yang penuh barokah. Saya bersyukur sekali saya diparenkan untuk didhawuhi sowan ke sini. Terima kasih sekali. Terus juga salam serta sholawat mudah-mudahan menjadi salah satu dari wirid yang paling menjadi favorit kita ya. Salam serta sholawat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena kalau nggak lantaran perjuangan dan kehadiran beliau, bisa jadi kita benar-benar tidak kenal ya. Karena memang lantaran beliaulah kita secara mutawatir bisa kenal dengan kenikmatan iman, kenikmatan Islam, dan mudah-mudahan bisa meniru semampu kita walaupun hanya mungkin sebutir debu dari kemuliaan pribadi beliau yang menjadi uswatun hasanah kita. Mudah-mudahan Kanjeng Nabi Muhammad SAW selalu mengiringi hari-hari kita dengan bimbingan kita meneladani dari teladan beliau, dan juga insyaallah kita semuanya, seduriyah kita, sekeluarga besar kita, seorang-orang yang mencintai kita, yang dicintai kita, semuanya akan mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin, Allahumma amin. Jamaah pengawasan yang sangat saya hormati dan dirahmati oleh Allah Ta'ala, sejujurnya saya merasa benar-benar tidak pantas disebut ustadzah ya.
Karena saya bukan ustadzah, saya hanya seorang pegiat. Kalau disebut pegiat itu hanya senang pada dunia anak, senang pada dunia anak. Nggak cuma dunia anak mertua loh ya Bu ya, tapi juga anak-anak. Karena kalau kita sudah berumah tangga, ya wajiblah bagi kita ya seorang istri, kita berusaha menjadi sosok yang menyenangkan dan menjadi barokah bagi pasangan hidup kita ya. Jadi barokah dari anak mertua kita. Jadi artinya atau suami kita kan. Nah, dalam hal ini saya didhawuhi untuk sedikit sharing saja tentang tema mendidik anak. Sebenarnya jujur juga saya sampaikan, ini nggak pantas saya berdiri duduk di sini di tengah ibu-ibu semua yang saya yakin banget sudah justru lebih pantas untuk mendiko di sini. Jadi saya niatkan saja biar enteng ya, biar enteng. Saya niatkan saya di sini satu silaturahim. Terima kasih, mudah-mudahan diterima silaturahim saya ya. Saya mendapatkan tambahan kenalan, mudah-mudahan menjadi saksi, kita semua saling menjadi saksi besok di hari akhir, menjadi saksi kebaikan gitu aja. Jadi silaturahim, terus kemudian saya ngalap barokah, dan yang ketiga saya siap untuk bareng-bareng belajar bersama ibu-ibu terkait dengan tema yang hari ini akan kita kaji sedikit kita kaji pada sore hari ini. Bagi saya, entah itu nanti saya mau menjadi nenek kandung ya, atau nanti menjadi mbah buyut kandung, tetap saja menurut saya atau menurut jenengan pripun, kita masih tetap harus belajar nggak menjadi seorang ibu yang baik, menjadi nenek yang baik, menjadi mbah buyut yang baik bagi anak-anak di sekitar kita. Masih ya? Masih? Kadang-kadang mengalami nggak kita sebagai ibu walaupun sudah punya putra yang sudah besar, sudah punya cucu, kita kadang-kadang kewalahan menghadapi pola tingkah anak-anak. Pernah nggak sampai aduh gitu, Paramek, Panadol, Intunal, tukang pijet gitu. Nah, menjadi seorang ibu, menjadi seorang nenek, menjadi seorang mbah buyut, bude, bule, kakak perempuan atau kakak laki-laki ya, karena di sini ada juga mas-mas ya, atau jadi ayah, menjadi calon kakek dan calon mbah buyut kakung ya. Anak-anak itu selalu saja tidak bisa lepas dari diri kita. Pernah mendengar apa betul? Mireng apa betul? Bahwa ada mantan anak gitu. Ada nggak? Nggak ada ya. Ada selalu jadi anak terus gitu. Nah, itulah karena tidak ada mantan anak, maka kita juga tetap akan menjadi orang tua selama-lamanya. Akan menjadi orang tua selama-lamanya. Nah, di dalam hal anak, saya nyuwun pirsa ke ibu-ibu. Menurut jenengan awal segala sesuatu, memandang sesuatu kan mesti ada istilahnya, kalau bahasanya itu adalah mindset ataupun awal paradigma, istilahnya kayak asumsi atau pandangan awal. Menurut jenengan putra seorang anak itu sosok yang bagaimana? Anak satu. Kalau memikirkan tentang anak, satu kata tentang anak apa? Anak. Satu kata tentang anak apa jenengan? Napa? Amanah, betul. Nomor 2 apa lagi? Lucu, apa lagi? Ujian, benar. Ujian kesabaran kadang ya. Betul, apa lagi? Pinter ya, menjadi sebuah kebanggaan ya. Ada sebuah harapan juga enggak? Iya. Banyak, pokoknya tentang anak itu banyak. Ada yang ujian, ada yang sebuah kebanggaan, ada sebuah amanah, ada sebuah rizki yang luar biasa, gitu. Nah, sebetulnya saya mohon maaf, ini nggak usah diklik atau diklik ya, monggo. Coba ya, ini saya biasanya ngalir. Kenapa? Kalau kita bermula mau berjalan, sebetulnya kan Kanjeng Nabi sudah ngendiko. Kalau mau melakukan segala sesuatu itu tergantung niat. Dan niat itu dalam hal ini tergantung cara pandang kita. Kita mau kemana? Orang kalau sama-sama pergi ke sebuah tempat, misalnya mau ke pantai, niatnya apa? Kalau sudah niatnya piknik, walaupun perjalanannya nanti harus bolak-balik ke pantai di mana itu, di Gunung Kidul itu, jalannya kadang kan deg-degan ya itu ya.
Saya dulu waktu sempat muda, pernah muda Bu. Itu hampir setiap Sabtu Minggu itu saya kebagian tugas untuk ngisi training guru-guru TK di sana. Itu sebanyak berapa belas kabupaten di sana ya. Itu tuh saya motor sendiri Bu, Bu. Jadi beberapa tahun yang lalu ketika saya masih kuat, itu tuh saya naik motor sendiri, nggak mau dijemput. Jadi naik motor sendiri dari Jogja, dari Kalasan ke 16 kabupaten ya di Gunung Kidul. Di kecamatan ya di Gunung Kidul. Jadi karena saya senang berbagi dengan guru-guru TK, guru-guru PAUD. Walaupun mungkin jalannya mungkin harus belok-belok dan nanti harus ada uji mental kalau misalnya jalannya sempit terus ada truk banyak gitu. Tapi saya senang. Tapi bilalah saya nggak suka piknik. Saya sama-sama ke Gunung Kidul. Kalau niatnya piknik, baru jalan berapa itu saya sudah dan nggak terlalu. Ini membuktikan bahwa semua tergantung pada cara pandang kita. Kalau saya sudah senang, ibaratnya walaupun perjalanannya sama jauhnya, malah mungkin capek kan naik motor sendiri, tapi karena senang nggak terasa senangnya, capeknya nggak terlalu terasa. Tapi karena saya sudah nggak terlalu senang piknik, walaupun mungkin niatnya adalah piknik, karena saya orangnya nggak terlalu senang piknik itu tuh jadi perjalanan kok terasa nggak teko-teko ya gitu. Dan sampai rumah itu pasti bisa dipastikan saya mesti nanti pijet minum apa. Nah, ini menjadi pengantar saya. Kenapa kita kalau bisa semakin sering kita muhasabah tentang segala sesuatu itu, kita cara pandangnya gimana, niatnya bagaimana, itu biar kita itu enak. Ngadepi anak, ngadepi suami, ngadepi tetangga, ngadepi adik, kakak, ngadepi persoalan apapun. Kalau kita terus hanya berjalan terus tapi nggak mau muhasabah, jangan-jangan kita hanya dapat capeknya. Jangan-jangan kita cuma dapat, bahkan mungkin malah tidak cuma capek, tapi bahkan dapat dosa. Karena kita salah dalam memaknai sesuatu, sehingga kita berjalan, sama-sama jalan, itu kita nggak dapat apa-apa. Nah, saya Mas bisa minta tolong, mungkin saya malah belum cek, coba cek di slide Mas. Dia saya ya. Kenapa judulnya menikmati proses gitu ya? Satu, tetap update. Kenapa? Karena memang proses mengasuh dan mendidik buah hati itu prosesnya panjang. Bahkan kalau kita pun anak kita sudah menikah, walaupun ada kode etik kita nggak boleh masuk ke ruangan internal mereka, tapi saya sangat yakin kita tidak mungkin akan tidak peduli terhadap nasib anak kita, ya nggak? Walaupun dia sudah jadi bojone mbok sugih kaya apa, apike kaya apa, nggak mungkin. Saya yakin kita mbok wis sak tenang-tenangnya kita, tidak mungkin kita leleh luweh gitu. Anak tetap anak sepanjang hidup kita. Tangis anak kita, kecewa anak kita, senangnya anak kita mesti ngefek ke dalam diri kita, walaupun mereka sudah punya keluarga sendiri, kan begitu nih. Nah, saya sih belum ya, tapi saya ngerasakan itu akan menjadi sesuatu naluriah seorang ibu, seorang ayah. Kalaupun anaknya itu nanti sudah membentuk keluarga baru, mendapat tambahan keluarga lagi, saya yakin kita tidak termasuk orang yang leleh luweh ataupun putus perasaan apapun terhadap keberadaan anak kita. Nah, kadang kita juga terpaksa mendidik, walaupun itu sudah jadi suaminya orang lain atau istrinya orang lain. Mbok yo sing sabar toh. Kayak gitu kadang kan. Mbok yo wis ngomongnya rodok ditahan, ditoto. Kayak gitu tuh kadang-kadang kita juga masih ngerasa harus melakukan hal itu walaupun anak kita sudah tidak lagi berusia kanak-kanak gitu. Dan itu kenapa? Itu boleh-boleh saja selagi memang nanti ada kode etiknya yang tidak kita langgar. Nah, kenapa proses mengasuh dan mendidik buah hati itu tidak hanya habis berapa jam, berapa bulan, berapa tahun, tapi terus sangat panjang. Nah, ibarat perjalanan, kalau mau pergi perjalanannya panjang, tentulah sangune kudu juga cukup ya. Kayak kita juga kalau mau saya sangkutkan ya, kalau kita itu di dunia. Pernah saya ngaji, berawal dari pertanyaan saya dulu ke ibu saya almarhumah. Bu, gimana toh kok kali ini saya bahasa Indonesia kan ya, kalau saya sih pakai bahasa Jawa ya. Bu, pripun toh ceritanya kok kalau awake dhewe niku salat
qobliyah subuh niku dapat pahalane kok lebih besar dibandingkan dunia dan seisinya. Niku pripun ceritane kayak gitu. Padahal hal sekecil itu kok bisa kayak gitu. Nah, saat itu ibu saya belum bisa memberikan jawaban. Ibu saya belum bisa jadikan, pokoknya percaya aja gitu. Ya sudah, lakukan aja. Mesti pengiran itu atau Nabi nggak pernah bohong pada kita. Lakukan aja, udah. Nah, setelah lumayan besar ketika MTS, itu saya mendapat jawaban ketika ngaji. Di dalam ngaji itu diginikan, bahwa setiap manusia itu sebelum lahir ke dunia yang sekarang ini kan ngalami masa sebelumnya toh. Sebelum lahir di mana itu? Di masa apa? Rahim. Rahim itu awalnya hanya sebesar kacang ya. Tapi ketika sudah ada calon manusia dititipkan Allah di situ, dari rahim yang sebesar kacang itu subhanallah, masya Allah banget, bisa membesar kayak ibu hamil itu ya. Nah, tapi sebesarnya rahim seorang ibu itu dalam menampung bayinya, artinya kan kehidupan anak atau kehidupan kita itu hanya sebesar itu di ruang rahim ibu itu kan. Tantangannya pun ya cuma segitu aja. Dia cukup hanya mendapatkan asupan makan ibunya yang tidak seberapa ukuran kita. Itu udah cukup buat dia. Tapi setelah dari rahim yang sempit itu dilempar, gampangannya dikeluarkan menuju dunia yang tidak ada bandingannya dengan rahim. Berapa juta kali lipatnya besarnya dengan rahim, gitu kan? Dan itu sudah tidak cukup lagi bekal hanya untuk makan dari sisa dari yang didahar oleh ibunya, diunjuk oleh ibunya kan tidak cukup. Lebih banyak harus perbekalan ketika dia sudah dilahirkan di dunia kan. Nah, artinya dari situ kemudian kita menuju ke alam mana setelah alam dunia? Alam mana lagi? Alam barzah, gitu kan? Kalau sudah meninggal kan kita nggak langsung ke akhirat, tapi di alam barzah, alam tunggu, masa halte, masa barzah itu pembatas antara alam dunia dan alam akhirat. Nah, menunggunya ini lama banget. Nunggu sampai betul-betul semuanya itu sudah selesai, terus kemudian semua ada kiamat, kemudian nunggu lagi sampai ada sangkalaka itu untuk dibangkitkan yaumul ba'ats. Dan itu ketika di alam dunia aja kita butuh banyak bekal, alam barzah ini ternyata dalam tafsiran yang pernah saya ngaji itu lipat kali besarnya dibandingkan dunia. Jadi artinya perbekalannya pun harus lebih banyak. Dan akhirat itu gak bisa diukur besarnya seberapa dibandingkan alam barzah, dibandingkan alam dunia, terlebih lagi dibandingkan dengan dunia rahim. Sampai sini dulu bisa dipahami ya ibu-ibu. Jadi kenapa kok ada ganjaran ketoek kerjaannya sedikit, kok bisa ganjaran sedunia dan seisinya? Karena sedunia dan seisinya itu nanti kalau kita bawa ke barzah, apalagi bawa ke akhirat, itu belum seberapanya. Dengan hal itu apa yang kita pelajari? Kita bersyukurlah Allah itu memudahkan sekali ketika kita mau melakukan perbekalan. Sesungguhnya sangat luar biasa mudah, sangat banyak sekali. Kita menjawab salam, mengucapkan salam saja ganjarannya akeh banget. Gitu. Or kita tersenyum dengan tulus, membalas senyum saja ganjarannya akeh. Ono tamu teko kita seneng aja, itu ganjarannya banyak sekali. Meneh nek menghadirkan teh, meneh ditambahi cemilan, meneh kalau ditambahi dengan hal-hal yang kita usahakan agar tamu itu nyaman, ridho terhadap kita. Maka kan sering sekali kita sudah mutabar banget ya hadis, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu, tetanggamu, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yaqul khairan al yasmut. Diamnya kita aja kadang ibadah gitu. Jadi sebenarnya betapa Allah itu benar-benar maha pemurah ya. Maha pemurah, di mana sebenarnya kalau kita melakukan beberapa hal atau banyak sekali peluang-peluang kita itu bisa mengumpulkan perbekalan kita untuk bisa kita itu berjalan besok di barzah dengan nyaman. Terlebih sudah masuk ke dunia akhirat pun, ke negeri akhirat, ke masa akhirat pun kita perbekalannya tidak kurang, begitu. Nah, salah satu perbekalan yang paling bisa kita harapkan itu kan ada 3 hal ya, yang tidak akan gampangannya MLM pahala itu kan ada 3 macam.
Idza mata banu bani Adam in qata'a amalu ila salasin kan? Kan 3 hal tadi ini. Apa itu? Ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, amal jariah. Yang 3, orang anak yang mendoakan orang tuanya. Nah, ini kenapa jadi pengantar kita? Jangan pernah sepelekan. Ketika kita mungkin ibadah kita masih, mungkin saya terutama ya, masih kelasnya, jangankan kelas premium bisnis, ekonomi aja nggak cukup pantas. Tapi coba kita kejar MLM perbekalan amal kita itu. Maksudnya terus menerus itu. 3 hal itu. Ilmu yang bermanfaat, amal jariah, dan yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan. Nggak ada anak yang nggak soleh yang mendoakan. Kalau anak soleh itu pasti mendoakan orang tuanya. Gitu. Dan anak di sini di tafsir hadis, saya boleh nanti kalau misalnya ada tasihan ya. Anak di sini bagaimana kalau nggak misalnya punya anak ya? Ya 2 hal tadi. Kalau misalnya ada lain, apakah anak itu bisa berarti anak secara nasab, bisa berarti anak secara bi ghairi nasab, dengan sabab. Jadi murid seperti itu juga bisa. Teman, itu semua orang yang mendoakan. Karena tadi pun kita ngaji di situ kan semuanya kafatan amatan, kan? Untuk yang hidup maupun yang sudah meninggal. Nah, itu doa. Kita itu mendoakan saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Dan kita meminta kepada Allah, Sang Pemberi kenikmatan, Sang Pemberi rahmat. Nah, kita sekarang menuju ke anak. Anak itu kalau tadi disebut anugerah jelas, ya kan? Betapa banyak orang yang menginginkan punya anak. Dia sehat, dinyatakan sehat oleh dokter. Tapi belum tentu ketika sudah ingin punya anak diberi rezeki dzurriyyah atau keturunan kan oleh Allah, ya kan? Begitu banyak kan? Teman saya ada, dia dinyatakan sehat sama dokter, sudah punya anak 1, pengen lagi. Kata dokternya, satu kemungkinannya hanya dia ikut bayi tabung. Dan bayi tabung itu dia harus siap sekitar minimal 150 juta. Itu untuk awal. Itu apakah sudah bisa dijamin sukses? Tidak. Itu baru awal. Kemudian nanti ada 150 juta lagi, 150 juta lagi karena tes-tes seperti itu. Nah, kemudian ada lagi yang sudah lama menikah, itu belum punya putra. Tapi ada juga sebagian juga menganggap anak itu tidak hanya sebagai anugerah, tapi juga sebagai amanah, gitu. Jadi dari awal tahu bahwa tidak setiap orang diberi rezeki ini. Jadi ketika diberi seorang ataupun diberikan keturunan itu luar biasa penjagaannya, waspada. Jadi ini amanah loh, ini amanah loh. Kalau kita dititipin seseorang teman atau keluarga atau bahkan pejabat, nih aku titip ya, ini titip kelinciku, ini jenis apa yang paling mahal, ini harganya 30 juta, aku tinggal ya, tolong dijaga. Kita kalau dititipi kelinci yang mahal gitu, kita asal nggak ngasih makannya, ngasih perlakuannya, asal nggak? Itu kelinci loh. Belum lagi kucingnya harganya ada yang harganya 15 juta gitu, titip ya gitu. Berani nggak kita ngasih makan dia sak-sae gitu? Nggak berani ya. Itu baru kucing, itu baru kelinci. Belum lagi nanti misalnya ini ya titip emas permataku, ini harganya 1 miliar. Kita pasti akan lebih hati-hati lagi dalam ngopeni. Pertanyaannya, nilai anak dibandingkan kelinci yang harganya sekian puluh juta ataupun emas diamond atau kapal pesiar, itu lebih, menurut jenengan lebih mahal mana? Lebih mahal mana antara anak sama kapal pesiar? Bener? Nah, kalau katanya bener-bener, sebentar saya tanya dulu, beneran nggak mau jenengan kalau disuruh milih antara emas kapal pesiar dengan anak jenengan pilih mana? Beneran? Nggak mahalan itu?
Tapi kalau misalnya Alhamdulillah ya, kadang saya sedih kadang-kadang gini. Ya wajar kita sebagai manusia nggak sopan. Tapi ada kasus-kasus ya, karena saya juga nggak pemerhati anak banget sih enggak. Tapi beberapa kasus-kasus kekerasan terhadap anak itu bikin miris ya. Yang terakhir itu baru sekitar sebulan yang lalu, anak masih di bawah umur 12 tahun. Dia pengen HP sama ibunya nggak bolehin di Jawa Barat. Pernah dengar? Anaknya pengen HP, ibunya nggak bolehin, terus dia akhirnya mencuri HP ibunya untuk dipakai main sama dia. Dan apa yang terjadi? Naudzubillah sama naudzubillah. Ibunya itu menghajar anaknya sampai nyawa anaknya itu melayang. Belum sampai sebulan yang lalu. Anaknya mohon maaf ya, terlalu sadis lah. Dibekap, ditutup pakai boneka, kemudian dibentur-benturkan kepalanya, terus diseret sampai ke sungai di belakang rumahnya, dan sepanjang jalan itu darah dari anaknya itu mengalir deras. Itu hanya gara-gara HP. Gara-gara HP itu tidak cuma kasus satu, begitu banyak kasus kekerasan yang dilakukan oleh seorang ibu yang menurut agama dia sudah dikasih rahim. Rahim itu artinya apa ya? Allah sudah memberikan dia itu kelebihan dibanding laki-laki. Mim. Kenapa yang dititipi bayi itu bukan laki-laki tapi perempuan? Karena sudah dikasih rahim situ, rahmah. Lah kalau rahimnya itu dicabut gara-gara urusan HP, urusan yang katanya ada sempat pernah baju gamisnya disetrika anaknya sampai gosong dan dia genti nyetrika tangan anaknya gara-gara gamisnya. Jadi saya kadang-kadang bagaimana mungkin kalau misalnya itu kapal pesiar yang dia miliki, mobil digeret sama anaknya yang masih kecil main gitu, anaknya dipukul sampai jedak. Lalu di mana letak rahmah itu? Lalu di mana letak harga anak itu? Jadi hal ini kenapa tetap update? Karena kekerasan terhadap anak yang dilakukan lebih banyak oleh orang terdekat itu tidak turun. Ketika di masa era digital ini, ketika orang sudah tidak terlalu butoi dengan komunikasi dengan keluarga, komunikasi dengan teman nyata, mereka lebih senang bergaul dengan ini. Ini sudah dianggap lebih dekat dibanding anak, lebih dekat dibanding suami, lebih dekat dibanding ibu, kakak, adik atau siapapun. Gejalanya ini akhirnya orang jadi lebih nggak terlalu butuh. Anaknya datang, suaminya datang nggak terlalu excited. Tapi kalau di WA grup datang, apa siapa, wah gitu. Jadi ketika sebuah satir, anak apa cita-citamu? Kalau ditanya, mungkin anak-anak sekarang semua akan menjawab, aku pengen jadi HP. Karena dia selalu dipegang oleh ayahku, dipegang oleh ibuku. Dia selalu dinantikan ting-tingnya. Dibelai, dijaga, dikatili banget. Nah makanya mindset kita terhadap anak itu perlu dimuhasabai lagi. Seberapa sebenarnya kita mensyukuri kehadiran anak di dalam kehidupan kita. Kalau anak kita anggap sebagai anugerah, seberapa harga anugerah itu? Apakah kalah dibanding kita mengurusi HP Oppo atau yang paling mutakhir apa itu? Bagaimana ilmunya? Kalau kita mau memelihara dititipi jenis tertentu aja, kita mesti gedobrakan nyari piye ya carane ngopeni ikan yang mahalnya kayak gini, kelinci yang mahalnya kayak gini gitu. Nah, bagaimana kalau dititipi anak? Apakah wes lah alami saja, alami aja. Udah enek. Apa aku gak beneran ya diamuk, jiwet, jewer, pentelengi udah beres. Kayak gitu. Zaman itu sudah berubah. Zaman saya dulu terutama mungkin saya juga nggak tahu. Saya yakin jenengan juga beberapa sudah ada yang ngalami itu. Kita itu dulu kalau kita lapor ke orang tua dimarahi guru, kita di rumah masih akan ditambahi lagi toh marahnya. Gitu. Dan itu kita juga nggak sakit hati, nggak terlalu sakit hati, gitu. Saya dulu zaman saya ngaji dulu kalau saya sambil gojekan, ibu saya itu membuat kalau teman gojekan saya atau ibu saya itu guru ngaji saya ya, itu tuh kalau saya ngajinya serampangan ya, kurang adab ataupun nggak tenanan, ibu saya itu dulu itu kadang sampai membuat semacam bat nyamuk gitu, kalau menjiwit seret gitu. Zaman dulu saya nggak, sampai sekarang saya tanya nggak ada bekas dendam itu nggak ada.
Karena apa? Karena dulu ibu-ibu kita yang kita lihat adalah mereka itu bekerja dan banyak juga menyentuh kita. Kita ngajak ngobrol, ngajak dolanan, terus ngobrol, terus paling tidak memandang kita saja sudah kita bersama ya kan? Gitu. Nah sekarang semakin lama mbok dekatnya cuma seinci, tapi semuanya udah punya dunia masing-masing. Jadi kalau seorang ibu zaman sekarang itu kalau melakukan dalam tanda kutip hal yang kurang pas buat anak sekarang sudah beda secara umum dengan dulu. Udah jarang disentuh hatinya, disentuh urusannya, sekalinya disentuh kok urusannya cuma perintah, larangan, kecaman, tuntutan. Akhirnya muncullah gejala anak-anak yang kosong jiwanya. Mereka punya ibu tapi nggak punya ibu. Mereka punya keluarga tapi sebetulnya nggak punya keluarga. Mereka punya ayah tapi nggak ngerasa ada seorang ayah. Yang ada hanyalah orang yang berjudul-judul saja, berjudul ayah, berjudul ibu, berjudul kakak, berjudul adik. Nah kondisi seperti ini membuat kita harusnya zaman itu semakin lama harus menuntut kita terus harus belajar. Tidak ada kata cukup dalam belajar itu. Makanya kenapa kewajiban belajar itu tidak dibatasi hanya ketika sudah profesor doktor. Tidak kan? Kita kan disuruh belajar itu, kewajiban belajar itu mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Masa tuh ke liang lahat? Ya iya, orang mau meninggal saja kita suruh belajar melafalkan syahadat kan? Minimal melafalkan tahlil kan? Minimal melafalkan Allah kan? Kalau nggak didampingi orang lain kita harus terus belajar Allah. Itu belajar terus. Karena kalau belajar mendapatkan cahaya. Orang yang nggak mau belajar, ilmu itu nurun kan, cahaya. Nah orang yang nggak mau belajar artinya dia sudah nutup cahaya itu. Kenapa bahasanya adalah nurun, ilmu itu nurun cahaya. Dan bahasa dari sebaliknya cahaya itu adalah zulmun kan, kegelapan. Makanya orang yang tidak mau belajar ataupun sudah merasa cukup, itu orang yang tidak punya ilmu, itu makanya gelap dia. Gelap apanya? Ya gelap pikirannya, ya gelap batinnya, ya gelap badannya semuanya. Jasadnya itu tangannya, kakinya udah gelap. Kata-kata kasar, dengerin hal-hal yang untuk jadi amunisi buruk, melihatnya hal-hal yang matanya setajam silet kayak gitu. Kayak gini, karena dulmun, karena memang tidak mau belajar. Makanya kan di dalam kitab Ihya itu juga di dalam beberapa kajian tentang ilmu ini juga disebutkan kan para ulama ada 3 jenis orang ya. Satu orang yang tidak tahu tapi dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Ada nggak yang kayak gini? Ada yang saya ya Allah ternyata ada ibunda saya, wale kok ada di ngapunten ibu, nyuwun dipun jewer mengke nawi kelintu. Ya saya ibu, beliau ibunda saya, mohon maaf. Kalau ini saya kalau nggak didhawuhi beliau juga saya nggak berani juga. Jadi ada tipe satu orang yang tidak tahu, tapi dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Artinya apa? Artinya dia itu sok tahu. Dia tidak tahu, tapi dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Jadi ngomong apa banyak hal, tapi dia tidak tahu, tapi dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Ada nggak orang model kayak gini? Banyak ya. Yang kedua, jenis orang yang tidak tahu, tapi dia tahu kalau dia tidak tahu. Jadi apa yang biasanya orang yang tidak tahu ini sikapnya biasanya apa? Mau belajar. Kalau yang tadi itu nggak mau belajar, gayanya ngajari. Nah ini sudah banyak ya. Saya sering kalau di kampus ya, kebetulan saya kan juga ngajar di UI, ngajar di Staispa dan ngajar di Alma-Ata. Itu beberapa kali saya sampaikan. Wong kita sendiri ini kadang jadi santri belum jadi santri aja belum pantas, kok jadi ustadzah. Maka saya juga benar-benar nggak lip-sync, nggak cuma sok merendahkan diri meninggikanmu tuh enggak. Jujur saya nggak pantas jadi ustadzah. Tapi cuma untuk ngalap barokah, didhawuhi di sini mudah-mudahan menjadi jejak walaupun cuma sebutir debu ada manfaatnya gitu aja. Enggak niatnya nguyai segorong.
Jadi ada tipe orang yang tidak tahu, tapi dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Jadi dia sok tahu, dan tentu saja malas untuk mendapat masukan dari orang lain. Yang kedua, tipe orang yang tidak tahu, tapi dia tahu kalau dia tidak tahu. Jadi dia merasa rendah hati dan merasa mau terus belajar. Dan yang ketiga, tipe orang yang tahu dan dia tahu kalau dia tahu. Nah, dalam hal ini, kalau di tangan yang benar, maka ilmu itu akan menjadi ilmu jariah, ilmu yang bermanfaat buat orang lain, buat dirinya juga. Nah, yang keempat, yang ada 4 adalah orang yang tahu, tapi dia tidak tahu kalau dia tahu. Nah, begitu. Nah, kita sebagai orang tua juga tidak lepas dari 4 hal ini. Di dalam beberapa macam pertemuan ini biasanya memang banyak ya masalah parenting. Oh, aku wis pitu, aku enggak apa-apa. Kita malah yang harus belajar kepada mereka. Jangan pepeh wah wis parenting ndi gak sinau karo weh wong, enggak. Kadang kita belajar itu tidak selalu dari orang yang judulnya tokoh. Iya betul. Di desa saya ada namanya Mbah Marsudi. Walaupun saya ngajar akhlak tasawuf misalnya lama bertahun-tahun, saya justru betul-betul mendapatkan selain dari orang tua saya, mohon maaf, itu adalah beliau. Betapa orang yang jualan sayur setiap subuh dia itu beliau nggak tidur, kemudian godok, kemudian ke pasar Sidorejo itu jualan, dan setiap kalau ada acara apapun, ya Allah ngasihkan sedekahnya itu kayak melebihi orang-orang yang pantasnya dapat pendapatan lebih gitu. Saya kadang Masya Allah gitu. Saya kadang Mbah, sampun tuh Mbah, ini kisah mencekap. Wah, pangeran mana iki kula kok pangeran wae atau pintu kula napa wedi gitu. Kadang kayak gitu. Masya Allah gitu. Ini kudune dadi dosen pakar tasawuf gitu. Orang yang tidak takut kehilangan dunia itu salah satu dari ciri orang yang sudah zuhud. Nah, saya aja kadang-kadang nih dia begini ya, kerudungku sekai, masih deg-degan hilang kayak gitu. Nah, orang yang sudah tidak takut apa-apa karena semua punya Allah, dibagi di tangan orang-orang itu udah nggak takut. Nah, kembali lagi tadi ada orang yang itu Mbah itu termasuk menurut saya orang yang tahu tapi tidak tahu kalau beliau tahu. Contohnya itu, beliau tahu tentang ilmu zuhud, melakoni tapi nggak tahu kalau beliau tahu. Ada nggak yang banyak orang kayak gitu? Orang yang sabar, orang yang pemaaf, tapi mereka tidak tahu kalau mereka itu tahu. Nah, itu ada juga. Nah, sebagai orang tua, nyusew ini lagi ya, butuh terus persiapan. Kalau yang mau menikah, makanya kan sekarang pemerintah itu mewajibkan. Sekarang wajib setiap catin calon pengantin ikut bimbing, gitu? Bimbingan perkawinan. Di situ ada bagaimana agar mengurangi tingkat kegagalan, tingkat kegugupan, tingkat kegagapan, dan mudah-mudahan tidak ada kecelakaan dalam pernikahan. Gitu. Termasuk juga di situ dibahas bagaimana ketika mau mempersiapkan generasi penerusnya. Kadang-kadang yang penting pokoknya asal tresno saja. Coba kita lihat, kok asal tresno saja? Tresno padahal perasaan cinta yang ala manusia biasa ya, bukan cintanya ala sufi. Itu dalam sehari aja bisa bolak-balik enggak? Iya enggak? Kadang seneng, kadang ora gitu kan. Nah, kalau itu jadi dasar pernikahan itu kan rapuh sekali. Maka kan bersyukur sekali kita itu agama itu ngasih tuntunan kita. Nek mau melakukan pernikahan, landasan yang paling kuat adalah ibadah. Ibadah itu banyak juga hal rekoso, tapi kalau kita ibadah, maka kita semua yakin bahwa suka dukanya itu adalah ibadah. Sebagaimana ngendikannya Kanjeng Nabi ya, tidak ada hal yang tidak menakjubkan dari seorang muslim. Ketika mereka dikasih apapun akan selalu berupa kebaikan bagi mereka. Kan ngendikannya Nabi gitu. Nek dikasih nikmat mereka bersyukur, itu kebaikan bagi mereka. Ketika mereka dikasih ujian, mereka sabar, itu juga kebaikan bagi mereka. Jadi semua hal yang dialami oleh muslim, seorang mukmin itu baik aja semuanya. Pakainya kan cuma 2 kan, syukur dan sabar. Nah, dalam hal ini juga termasuk persiapan
ketika menjadi seorang tua, menjadi orang tua, menjadi nenek, menjadi mbah buyut, menjadi apapun yang terkait dengan anak, maka pakaiannya pun dua. Pakaiannya apa? Syukur dan sabar. 2S. Syukur dan sabar. Karena dalam perjalanan mengurusi anak-anak itu kadang ada juga yang jalannya landai, kadangnya menikung, kadang naik, kadang turun, kadang anjlok kan. Kalau pas anaknya dalam kondisi sehat, manutan, kayaknya surga itu sudah dititipkan Allah ke kita kan, iya kan? Tapi ini pas anaknya lagi ngeyele dikandani setengah mati, ngeyele setengah mati. Nah kayak gitu kadang-kadang kita juga harus menggunakan senjata satunya, bukan syukur tapi sabar. Gitu. Nah 2 senjata ini. Lanjut Mas. Monggo Mas. Nanti ini kalau ada kesalahan dari atur saya insya Allah siap loh Bu belajar. Nah ini karena bagi kita itu ketika ditanya tujuan Allah menciptakan manusia itu apa toh? Beribadah. Tapi sebenarnya lebih jauh lagi, Allah itu menginginkan kita bahagia, sejahtera. Kalau nggak menginginkan sejahtera, nggak mungkin Allah itu mengajarkan kita doa pamungkas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan Allah dan Rasulullah juga sudah menyampaikan nek man aroda sapa wonge sing seneng pengen mendapat kebahagiaan dunia fa'ali bi'ilmi. Nek pengen bahagia dunianya fa'alahi wajib atas mereka untuk belajar ilmu dunia. Sapa wonge sing pengen bahagia ning akhirat ya fa'ali bi'ilmi, maka wajib bagi dia belajar tentang ilmu akhirat. Pengen bahagia loro-loro nih, dia tetap aja wajib bagi dia belajar punya ilmu itu. Orang yang nggak punya ilmu mesti punya masalah. Pasti dari hal kecil aja. Saya nggak punya ilmu membuka Sprite, nggak punya ilmunya. Mangkel nggak? Stres nggak? Kalau misalnya buka gitu, itu hal kecil aja. Jadi untuk bisa menjadi orang tua yang berbahagia, kakak yang berbahagia, ayah yang berbahagia, nenek yang berbahagia, mbak buyut yang berbahagia, istri yang berbahagia, ya semuanya harus belajar tentang ilmunya. Semua harus belajar tentang ilmunya. Semua ada ilmunya. Dan semakin belajar, kita akan semakin tahu. Wah, sing dulu tak ngerteni. Bukan malah sudah semakin banyak yang sudah aku tahu. Semakin kita belajar. Puncak dari belajar itu, katanya seorang alim itu, puncak dari orang belajar itu adalah dia semakin sadar dia tidak tahu. Semakin banyak yang tidak tahu. Begitu. Nah ini Allah menginginkan hambanya bahagia. Jadi kalau menikah kita pengen barokah, bahagia, nggak apa-apa. Ya gak ada orang pengen nikah kok pengen aku pengen sengsara wae. Wis gak ono, periksaan ke dokter. Gitu. Nah, terus kemudian jika memiliki ilmu tentang itu maka akan lebih bahagia. Punya ilmu berenang, enggak stres berenangnya. Punya ilmu masak, masaknya juga enggak stres. Punya ilmu mendidik juga lumayan tidak sering stres. Kalau stres, apakah saya pernah mengalami stres atau mengalami masa enggak senang ketika apa? Ya, saya manusia biasa. Coba lihat saya masih ngambah sini. Jadi kadang-kadang gitu kayak gondongan gitu gini kan ya. Tapi kemudian saya belajar lagi piye caranya ben ketika kalau saya ngamukku tuh enggak koyo Sarpo Kenoko gitu. Pernah enggak ya Sarpo Kenoko ya? Sarpo Kenoko itu adiknya Rahwana yang jatuh cinta sama Rama. Dan Rama juga ogah ya karena sudah punya Dewi Sinta yang cantik lahir batin gitu. Dibanding Sarpo Kenoko yang akhlaknya naudzubillah gitu. Nah ini, jadi memang kalau kenapa kita harus belajar ilmu siji, ilmu kuwi cahaya. Saya nggak ingin jadi orang yang gelap hatinya. Kalau setiap orang yang berjalan dalam ilmu itu mati pun jadi seorang syuhada. Ceritanya enak kan? Jadi belajar, senang belajar. Terus yang ketiga, ini ya manusia stres, depresi, putus asa itu karena memang tidak cukup memiliki ilmu atau pengetahuan tentang itu. Baik, lanjut ya. Dan anak-anak sekarang kan beda ya. Kalau dulu kita diajari kalau dia ngomongin orang tua kita nunduk, nggak memandang mata ya. Sementara
ilmu-ilmu psikologi sekarang, kalau kita ingin mendapatkan respon terbaik dari anak, kita tatap mata anak dan kita pastikan anak kita itu merespon dengan kontak eyes, jadi kontak mata. Ya kan beda-beda tuh. Lalu bagaimana? Ya kontak mata yang ramah jantung anak. Ketika kita memandang anak kita juga memandangnya juga dengan ramah jantung, penuh cinta, bukan sama-sama pandang-pandangan betul-betul enggak. Nah itu enggak apa-apa, karena menurut Sayyidina Ali pun kan mengatakan adibu auladakum di zamanihim. Ajarilah anakmu sesuai dengan ajaran, sesuai dengan zamannya. Tapi bukan zaman ngajarkan jelek kita juga ikut larut, enggak. Tapi juga kita ubah gaya hidup kita. Gaya apa? Gaya ngajar, gaya mendidik kita. Ngajar saja zaman dulu dengan sekarang juga harus berbeda. Maka sekarang di UGM sama di UIN kan ada sekarang sebuah aturan dosen tidak boleh killer. Kalau killer bisa tidak dinaikkan pangkatnya. Kayak gitu. Zaman dulu guru matematika saya nggak killer, nggak ada. Zaman saya dulu guru matematika paling sangar. Iya. Tapi guru SMP saya menyenangkan matematika. Nah itu makanya itu terjadi perbedaan gaya itu karena perbedaan zaman. Anak-anak sekarang beda sekali. Zaman dulu anak-anak pulang sekolah paling tidur siang, nanti sore ngaji atau dolanan di halaman, malamnya bakda maghrib ngaji kan kayak gitu. Kita dulu zamannya bakda maghrib nek gak ngaji kan sinau, terus kemudian gojekan sama orang tua terus tidur gitu. Dulu juga curhatan seorang teman gitu ya, guru. Dulu bayangan saya ketika mendapat istri seorang guru itu kayak zaman dulu, pulang sekolah sore-sore udah ngeteh, malam-malam pun kalau sambil ngoreksi tapi sambil bisa gojekan. Sekarang jadi istri seorang guru, istri saya guru, pulang udah wajahnya kusut, mana udah pegang laptop, udah ya zaman udah berubah. Jadi apa yang harus dilakukan? Kita harus benahi niat kita semuanya sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami. Nah ini harus punya ilmunya semua. Biar kehidupan kita tuh gak kayak robot. Tangi terus gini, sampai pagi-pagi wes perang dunia. Bali wes kesel, wes mau dolanan HP, wes turu, wes ngono terus. Kayak apa nanti bentuknya? Besok catatannya besok kalau besok ditanya anakmu wong tuamu ndi? Ya wong tuaku ya koyo ngono kuwi. Padahal anak itu akan terkenang, yang paling penting bagi anak itu bukan hadiah yang pernah diberikan orang tuanya, makanan enak yang pernah diberikan orang tuanya, enggak. Yang paling membekas di diri anak adalah momen kebersamaan bersama orang tuanya. Momen kebersamaan. Mau ngasihnya cuma getok lah, sempol dan sewu lah, itu tuh nggak penting bagi dia. Mau coba lihat aja kalau memang itu tidak bisa membeli ruang hampa anak, harusnya anak-anak yang dapat jajan. Ya, kemarin lagi viral itu loh, masa dalam 2 hari 600.000 itu coba cek aja ada. Dan orang tuanya iya nggak apa-apa gitu. Sampai yang punya kantin itu bingung piye nagih ke orang tuanya, karena orang tuanya bilang nggak apa-apa jajan, nanti catat aja saya bayar, nggak usah komplain gitu. Saya nggak akan komplain. 2 hari 600.000 di SD yang mahal. Dan memang dia nggak jajan sendiri bu, jajak ke konco-koncone itu loh. Dan ketika bilang itu toh, ini ada di Google ada itu akhirnya ibunya kesini, ya nggak apa-apa tuh cuma 600.000 dikasih itu langsung berapa juta ini ya sekalian ya inden gitu. Apakah itu buruk atau tidak? Ya tergantung ya. Kata ibunya, saya mengajarkan anak saya untuk berbagi. Ya nggak apa-apa. Kita kan tidak tahu persis ya, harus tabayun ya. Cuma sebenarnya momen dari semua penelitian psikologi dan dalam ngaji-ngaji tentang tabiatul aulad itu yang paling membekas. Coba kita cek aja di dalam diri kita sendiri. Yang paling membekas itu hadiah yang pernah diberikan oleh orang tua kita atau sikap mereka ketika bersama kita kayak apa. Saya masih ingat sekali ketika saya melakukan kesalahan gitu, ibu itu gini, ya wes pokoknya orang mana-mana lah ya. Iya, terus ibu saya itu kayak gini, itu rasanya nyes gitu, sampai umur saya mau 50 tahun saya masih ngerasa nyesnya itu.
Saya ngerasa nyesnya, ketika saya ada ketakutan, keadaan aduh nanti kibe gitu. Wes rapopo, wes. Cuma mana ya? Itu tuh tapi sentuhan ibu saya kayak gitu tuh masih ketika saya sudah besar, udah 8 tahun yang lalu udah jadi ibu saya saat itu ada kerjaan malam-malam. Ibu saya nelpon sambil nangis. Fa bali fa iki gledek fa gitu. Ibu, kok nek ra bali nyupo gitu. Ibu saya ngirimin doa di tawacane donga ya udane ben segera reda gitu. Itu sampai sekarang pun sentuhannya itu, sentuhan suaranya itu masih kedengaran. Saya kenapa seperti ini? Karena saya itu sedih melihat anak-anak yang mereka punya orang tua, tapi mereka ngerasa nggak punya kekasih. Orang tua mereka yang katanya menganggap anak mereka adalah melebihi dari isi dunia, tapi mereka nggak diperlakukan seberharga itu, gitu. Keberadaan mereka malah kadang-kadang kok wis bali rumah to ya kok wis bali sekolah to ya. Bagaimana kita ingin agar kita minta semua la haula wala quwata illa billah. Rasa cinta, rasa apapun itu kan Allah yang memberikan. Jadi kita minta sama Allah, ya Allah, terus jadikanlah anak hamba kekasih bagi hamba dan hamba kekasihnya dan semuanya fi taatillah. Jadi ketika nggak ketemu itu rasanya itu kangen. Mau anaknya sudah sebesar apapun, suaminya sudah kayak apapun bentuknya, istrinya kayak apapun, kalau ketemu itu benar-benar ketemu. Gitu ya. Kayak ketemu udah kayak lama nggak ketemu gitu. Dan itu perasaan itu kita minta sama Allah. Minta agar kita selalu jadi kekasih hatinya dan kita juga menjadi kekasih hatinya. Jadi yang saya katakan di sini adalah bahwa kenikmatan surga yang diberikan oleh Allah pada kita itu salah satunya adalah kenikmatan berkeluarga. Kalau sudah ada suami atau istri, alhamdulillah. Diberi rezeki lagi tambah anak, super alhamdulillah. Ditambah lagi cucu, super duper alhamdulillah. Diparingi lagi cicit, super duper amat sangat sekali alhamdulillah. Begitu. Nah, anugerah ini kita syukuri. Jadi kalau misalnya dalam kondisi apapun kok anak kayak ngono ya, kok anak itu stop. Menurut Imam Al-Ghazali dan para mutasawwifin, sesungguhnya orang itu beliau menyatakan gini, Imam Al-Ghazali itu tidak kutemui orang yang paling berbahagia kecuali mereka itu memiliki rasa qanaah dalam hatinya. Qanaah itu merasa cukup, adanya matur nuwun terus sama Allah. Matur nuwun Gusti Allah, dan itu dalam hati. Kalau kita belum bisa dari hati, latihan ya Allah, jadikanlah hamba sebagai hambamu yang pandai bersyukur. Coba kalau kita sendiri sebagai orang tua, anak kita kasih kurs hal sepele aja, terus anak kita bilang matur nuwun ya Bu, rasanya gimana kita? Pengen ngasih lagi nggak? Pengen nambah lagi nggak? Itu kita yang nggak paham murah, yang Allah paham murah. Kalau kita berterima kasih kepada Allah, yakin Allah mengasihkannya itu nanti lipat-lipat. Yakin. Jadi nggak ada lain, nggak usah banding-banding dengan yang lain. Karena kalau kita nggak ingin dibanding-banding, jangan bandingkan anak kita dengan yang lain. Jangankan ngomong ke diri kita, jangankan ngomong ke anak kita, mbok kowe koyo kae. Ngomong ke diri kita sendiri aja haram. Bagi saya jangan kalau bisa. Jangan. Kita bersyukur apapun yang diberikan Allah pada kita, itulah yang terbaik dan pas buat kita. Saya masih sangat jauh dari apa yang dibayangkan. Anak saya yang terakhir ini ABK, Bu, Down syndrome. Afan itu lahir ketika saya usia 43 tahun. Ketika lahir didiagnosa dokter Down syndrome, saya awalnya sebagai manusia biasa sedih. Dalam artian saya sedih, karena saya juga tahunya kalau Down syndrome itu banyak kelainan-kelainan organ dalam. Dan ketika usia 4 bulan itu pernah 2 kali di ICU itu sampai ke rumah sakit Dr. itu sudah saturasinya itu di bawah 50. Di bawah tengah malam jam 12 karena sini penuh. ICU-nya penuh. Saya bawa ke Dr. kakak saya kebetulan di sana jadi perawat di sana. Ada di sini langsung. Itu di perjalanan menuju ke sana itu saya kayak negosiasi sama Allah.
Ya Allah gitu, Kau telah percayakan ini kepada hamba. Kalau memang masih percaya kepada hamba, tolong gitu. Kalau ini baik buat kami semua, kalau masih percaya, berikan kesempatan, jangan diambil. Padahal udah dan saya syukuri banget, alhamdulillah. Saya nggak mau dianggap ria atau apapun. Yang ada afan itu bagi saya bener. Kalau sudah memilih lagi, saya digantikan dengan anak lain ataupun dengan afan dengan yang enggak. Pokoknya saya afan ini. Walaupun dia ABK, walaupun dia masih cedal, masih belum bisa ngomong apa-apa, di usia 7 tahun, saya sekolahkan SLB Damayanti. Saya mohon doanya yang mudah-mudahan sehat ya, alim soleh dan mandiri, bisa birrul walidain lah. Pokoknya insya Allah mudah-mudahan jadi pribadi yang dirahmati Allah gitu ya. Itu kalau nggak karena kekuatan dari Allah ya nggak bisa. Saya juga manusia biasa, nggak mau saya banding. Saya juga nggak mau. Intinya kita itu kan gak ada apa-apanya ilmunya dengan Allah. Allah ngasih apa itu pasti yang terbaik. Udahlah, ikhlas saja, ridho. Nah, sebenarnya di dalam pembahasan tasawuf ada di bawahnya ridho itu sabar. Sabar dulu, naik ke ridho, baru ke mahabbah. Nah, saya mungkin belum sampai ke ridho, mungkin lagi latihan sabar. Itu saja saya sudah minta pada Allah, ya Allah kalau saya diberikan nikmat terus sabar aja, alhamdulillah. Nah, sabar itu 3 tingkatan juga kan. Ada sabar untuk menahan diri dari maksiat, ada sabar untuk terus melakukan kebaikan. Kita kadang aku sabar agak nesu, oke, tapi sabar nggak terus beristiqomah dalam kebaikan, kan begitu. Jadi terus sebenarnya kita itu harus sibuk, memang harus sibuk, dan sibuk itu kita nikmati. Orang kalau sibuk tidak menikmati capek kan? Tapi kalau kita sibuk, kita niati bismillah ini ibadah, untung aku dikasih kesibukan oleh Allah. Kalau enggak, aku takutnya sibuk untuk hal yang buruk. Kita itu cuma ada 2 kemungkinan, disibukkan hal baik dan disibukkan hal buruk. Lebih baik disibukkan kemana? Yang baik kan? Kita nikmati, disyukuri. Alhamdulillah diparingi amanah anak ABK. Alhamdulillah diparingi amanah putu sing aktif epo. Banyak kejadian, termasuk yang menjadi imam Masjidil Haram itu anak beliau, saya mohon maaf saya lupa betul nama imam itu tuh ngurus istilahnya mata ibu itu sama tetangganya, ya Allah bocah kok buang kan dari gitu. Ibunya selalu istiqomah husnudon, sabar bilangin gitu, dan husnudon anak iki dadi bocah apik. Ibu itu harus menjadi pendoa nomor 1 bagi anaknya. Jadi dia harus yakin anaknya adalah anak yang baik. Wajibun alai. Nah, wajib. Karena apa yang menjadi omongan kita itu menjadi doa bagi anak kita. Jadi kalau misalnya saya kadang-kadang di parenting kan ada guru, ini putranya pon pinter, anakku loh kok pinter, anakku nakal. Astagfirullahaladzim. Merendahkan hati oke, tapi nek mendoakan jelek no way. Jangan. Oh gitu Bu, alhamdulillah matur nuwun nggih, mudah-mudahan tambah sae. Gitu kan enak. Didengar anak enak, didengar sama orang lain juga enak. Gitu. Lah kalau kita Bu koyo ngono wae kok nakal Bu gitu tuh sering enggak denger kayak gitu. Niatnya merendahkan diri, gitu. Tapi itu kalau didengar anak. Coba kalau misalnya anaknya, ibumu masakan enak, lah masakan enak apa dibuang-buang, aku nek koyo buang-buang. Rasanya kita kayak apa? Ya udah, ketika dipuji anak kita kembalikan pada Allah. Ketika Nabi tidak ada hal yang menakjubkan, tidak ada hal yang tidak menakjubkan dari seorang muslim. Nek dapat nikmat kembalikan ke Allah. Alhamdulillah, matur nuwun, amin. Dan kita enak kan? Alhamdulillah, matur nuwun, amin. Enggak usah banyak-banyak kata-kata. Anak-anak denger tuh alhamdulillah ibuku support aku gitu. Baik, lanjut. Jadi amunisi itu penting, perbekalan. Kalau kita mau mati juga butuh amunisi. Jadi seorang ibu, jadi seorang kok kita entek bekal ya belanja meneh. Kan kayak gitu. Belanjanya boleh di Lazada, boleh di Shopee, boleh di manapun gitu. Maksudnya dalam tanda kutip gitu. Nah ini kenapa? Karena keluarga adalah rumah jiwa. Baiti jannati kan untuk Nabi kan?
Nggak usah banyak healing kemana-mana. Healing kita ketemu anak, ketemu suami, saling bercurah ria. Kalau misalnya saya termasuk mungkin orang paling kuper ya sedunia bersama anak saya. Apa di rumah itu kita itu kalau ada waktu itu karena memang mungkin genetik ya. Saya malas pergi keluar itu malas. Kalau memang nggak wajib gitu ya. Jadi saya lebih dari dulu itu kayak bapak ibu saya senang di rumah. Nah di rumah itu ternyata anak-anak saya yang Vika, Agil, Afan itu juga kadang-kadang keluar iya. Tapi kalau disuruh milih itu kalau nggak wajib keluar mending di rumah. Ngapain di rumah? Ya kita kasihkan aja. Kadang HP boleh dipakai tapi untuk bersama. Jadi misalnya nonton film lucu atau laptop atau kita main apapun, nggak seindah film India enggak. Kadang-kadang juga kita nggak ngapa-ngapain tapi tidak main HP sendiri-sendiri. Cuma kadang tiduran, nyanyi, dengerin musik kayak gitu aja. Tidak terlalu harus lawatan, enggak. Kadang juga gila-gilaan dalam wah, itu nari lucu. Jadi tidak selalu apakah keluar rumah itu buruk, enggak. Selama tidak meninggalkan makna kita adalah keluarga, mau kemanapun, dimanapun sebenarnya rumah, gitu. Begitu. Perjalanan ya ini. Sakinah, mawaddah, warahmah. Baik di jannah 3. Baik, lanjut ya. Jadi keluarga nomor 1, bukan HP nomor 1, bukan grup WA nomor 1. Abaikan. Kita juga punya grup WA keluarga pasti ya. Saya juga punya grup WA yang khusus suami saya gitu, dan saya juga begitu. Lanjut. Muhasabah anak-anak tadi ya, apakah semata amanah, semata anugerah atau amanah sekaligus anugerah? Menurut jenengan semata amanah, semata anugerah apa amanah sekaligus anugerah? Betul. Orang Indonesia itu jawaban yang paling panjang, yang paling benar. Dulu zaman saya SD, kalau pelajaran PPKN nggak usah baca soalnya. Jawaban yang paling panjang pastilah yang paling benar. Nggak tahu. Ya, kenapa kalau semata amanah? Kalau semata amanah, anak nih deg-degan. Bener nggak? Aduh, king kopi. Terlalu khawatir, itu jatuhnya nanti khawatirnya. Apa nanti jatuhnya ke pola asuh yang otoriter. Orang kalau terlalu hati-hati nganggap ini amanah, nanti jatuhnya kepada pola yang namanya otoriter. Otoriter itu apa? Yang bahasa kita, baik bahasa verbal, kata-kata maupun bahasa gestur itu didominasi oleh kalimat larangan dan kalimat perintah. Coba kita cek, sehari ini kita sama anak kita ngomong secara verbal maupun bahasa gestur kita lebih banyak tentang kita tanya selain perintah dan larangan. Kalau misalnya bangun anak, tani ayo sholat subuh, cepet sholat subuh. Ayo wudu, joko suwen, dolanan banyu ae. Metu cepet iki lho banyune iki lho kok lakon radian lho. Sholatan tenanan, bisa wiridan, perintah terus. Cepet-cepet mangane cepet. Mangan kok cepet-cepet mau keselak. Pokoknya gitu. Kalau terlalu banyak perintah dan larangan, itu sebenarnya niatnya baik. Anak ini amanah, dididik dengan tenanan, semua dikasih rule, dikasih aturan. Sericit apa nih? Remote-nya itu jalan terus orang tua. Ayo salim yang tenanan, salim kok kayak gitu. Roll gitu. Ada nggak yang model kayak gitu? Pulang sekolah cepet terus gitu. Nggak ada selain itu cuma sedikit. Nah ini karena apa? Jadi anak akhirnya apa? Aku ki robot tenang. Ayo nanti bocah kok menang bae. Ngomong, bocah kok kakek ngomong. Bocah kok menang bae kono to, mlaku luwih cepet. Lah aku kok kecepetan kok nek kesandung. Segalanya jadi serba salah. Belum lagi banyak kasus ya, ada anak yang saya dengerin itu ketika dengar cerita anak-anak itu saya juga kadang kasihan banget. Saya juga cerita, iya bunda juga pernah gitu ya, iya. Ya Allah maaf. Siapa yang mau pengen ke resepsi ikut ya oke. Tapi jangan macam-macam loh ya. Jangan macam-macam tapi nggak diterangin macam-macamnya apa. Jadi ketika anak makannya apa-apa terus kan udah dibilangin jangan macam-macam. Lah anak kan belum tahu macam-macam itu. Kasihan kan. Jadi biasanya apa yang dilakukan? Oh dikasih semacam yo siapa mau oke kan bicara boleh nggak kayak gini, boleh nggak kayak gini, boleh nggak sopan nggak. Kalau sudah tahu oke sip ya kita boleh ikut kayak gitu. Nanti kalau misalnya melanggar kasih sanksi. Bisa lagi nggak boleh ikut atau nanti dikurangi kenikmatannya. Kamu hari ini nggak boleh main game, hari ini kamu nggak boleh main sama teman karena apa? Karena kamu tadi melanggar gitu. Baik ini ya. Nah kalau anugerah syukur bang. Karena menahan syukur tapi lupa bahwa dia amanah. Yang terjadi apa? Diinjar kewahi.
ngomong kotor dinjarke, nggak kenal sholat dinjarke, nggak kenal ngaji dinjarke, nggak kenal sholawatan dinjarke, sul adab sama orang lain dinjarke. Apalagi kalau kasus pas bertamu. Itu yang punya nastar, punya kastengel mahal-mahal itu, kalau ada anak itu datang biasanya langsung didep. Terus yang punya rumah, aduh kastengel gitu pelawe gitu, akhirnya kita ini juga enak loh nak gitu, tak halus kan, dan itu nggak didep dewe tintaknya gitu. Tapi ibunya, oh dia sukanya kastengel kok, nggak mau ditawarin yang lain gitu. Ada dia juga yang kayak gitu. Aduh, jadi kalau kadang-kadang kata teman saya, ini ada bocah pitok lare buek, sing boso ngarang-ngarang tak delik loh. Saya tak dudune sing boso wafer, jelly. Karena apa? Permisif, nggak pernah punya kontrol. Jadi kalau misalnya seperti itu, apa yang terjadi? Anak nggak bisa kadang itu dibilangin di depan ketika kejadian. Jadi sebelumnya dilatih dulu di rumah. Nah kita mau ikut, oh di sana nanti kita boleh kok makan, tapi kalau bunda bilang sudah ya, gitu tuh mamat ya, gitu kan anak hebat kan, gitu. Itu nanti buat yang lain juga, kayak gitu. Nah juga dilatih di dalamnya. Jadi kalau amanah sekaligus anugerah gimana? Ya kita itu menganggap anak kita itu bukan mainan atau robot kita. Ada kalanya dia itu kita perintah dan kita atur, tapi ada kalanya kita juga dengarkan apa yang menjadi keinginan anak. Kayak begini, saya udah mau maghrib ya. Intinya begini, kalau kita ingin anak kita pemaaf, kalau kita ingin panen semangka, yang kita tanam buah apa? Buah semangka. Bisa nggak kita pengen panen semangka tapi yang kita tanam buah dondong gitu? Nah, apa yang terjadi? Apa yang maksud saya? Bapak kalau kita ingin mendidik anak, kita itu memang juga otomatis mendidik diri kita sendiri. Kita ingin anak kita pemaaf, ya kita jadi role modelnya. Kita pemaaf. Kita pengen anak kita pemaaf, tapi ini kowe kaya ngono, ini ya kaya ngono, ini kaya ngono. Terus kapan ya berubah? Nah ini nyerang pribadi anak. Anak jadi nggak termotivasi untuk berbuat baik. Nggak pemaaf. Nah, dalam hal ini maka kita harus rajin menanam, kemudian menyemai dari hal-hal buruk, dan kemudian kita terus istiqomah menjadikan role model bagi anak kita. Kita pemaaf. Intinya kalau kita marahin anak boleh. Saya juga kadang marahin anak saya, tapi jangan lama-lama dan ditutup. Closingnya harus sesuatu yang baik. Kamu kayak gini, kalau misalnya seperti ini bikin bunda sedih loh. Kenapa? Kamu tahu gak kenapa bunda sedih kan? Oke. Kalau seandainya kamu diperlakukan seperti ini, kamu juga sedih nggak? Oke. Udah cukup. Nggak sampai lebih, jangan lebih dari 5 menit. Maka anak udah setelah 5 menit itu udah nggak berguna omongan gitu. Karena pasti hanya mengulang-ulang. Oke. Kalau gitu, kalau kamu sudah tahu kesalahanmu, mau diulang lagi apa enggak? Kamu sayang sama bunda, kamu tahu bunda sayang sama oke. Gimana? Dia biasanya minta maaf. Nah kalau sudah minta maaf, kita yakin ya besok nggak diulang lagi ya. Gitu. Baik, lanjut. Oke, lanjut. Nah, ini tadi semua yang jenengan ngendikaken tadi semua ada di dalam Al-Quran. Anak sebagai hiasan hidup, bangga boleh, bersyukur boleh, tapi hati-hati antara tahadus binikmah dengan riya itu beda tipis loh kelihatannya. Jadi kita tahadus binikmah itu ibadah, kita bersyukur itu ibadah. Tapi kalau jatuhnya ke riya, nanti jatuhnya jadi dosa. Jadi harus kita pastikan aku ini syukur apa pengen riya. Baik, cobaan hidup atau cobaan atau ujian bisa saja ya. Nah ujian ini pernah ya, saya lupa ingat di tafsir Marwahi kalau nggak salah, itu pernah disampaikan besok itu ada dari tafsiran sebuah ayat. Besok itu di akhirat itu akan ada fenomena ada kejadian anak sama orang tua itu saling membawa tombak dan pedang. Naudzubillah. Jadi saat itu orang tua, aku kan sudah bilangin kamu gitu, karena kamu tidak melakukan maksiat, tapi anaknya bilang tidak. Kamu tidak sungguh-sungguh gitu menyatakan seperti sehingga aku jadi orang yang merugi. Jadi mereka saling berdebat. Makanya kan gambaran yaumul hisab itu dipenuhi dengan peradilan yang benar-benar lama. Termasuk udur-uduran antara orang tua dan anak. Naudzubillah. Enggak usah sampai ke sana lah tafsiran itu. Di dunia sekarang anak dan orang tua saling bunuh banyak enggak? Udah ada enggak? Ya kan?
melaporkan ibunya ke polisi, melaporkan anaknya ke polisi. Gara-gara urusan apa? Harta. Gara-gara urusan apa? Sikap yang tidak menyenangkan. Gambaran tafsir itu nggak usah nunggu di akhirat. Di dunia aja sudah tampak kan? Naudzubillah. Nah ini anak yang lemah dan kurotai. Nah ini terakhir ini adalah semoga menjadi rezeki kita selama-lamanya. Anak yang jadi penyejuk hati dan dia adalah orang zuriyah yang alimah, salehah, alim dan soleh. Orang yang tahu tugas kita itu sebenarnya amanah dan syukur kita itu apa? Memastikan anak kita itu selamat dunyane, selamat akhirate. Selamat. Tugas gitu. Tugas utama orang tua itu apa ya? Memastikan anaknya itu selamat dunyane, lebih-lebih selamat akhiratnya. Maka kita harus terus latih dia untuk bisa siap hidup di dunia dan siap juga kalau misalnya di akhirat. Dan kita semuanya nanti akan bisa saling seiring ketika di surga, saling memeluk dengan penuh ridho. Terima kasih sudah menjadi ibuku yang baik. Terima kasih sudah menjadi anakku yang baik. Terima kasih sudah menjadi ayahku yang baik. Terima kasih sudah menjadi anakku yang baik. Begitu. Kita semuanya ini nomor satu itu keluarga. Makanya di dalam pembahasan tentang sedekah yang paling wajib kemana kan nomor satu adalah hakau dari kurba. Nomor siji keluarga di sini. Dulu di sini rasa dadak ke Palestina kemana-mana. Ke Palestina wajib. Tapi dulu di situ anak-anak ini kapiran nggak kayak anak-anak Palestina. Ketakutan nggak kayak yang diderita oleh anak orang-orang Palestina. Jangan-jangan kita sok mau bela Palestina, tapi anak kita juga diderita ketakutan, kekurangan sebagaimana yang diderita oleh anak-anak Palestina. Mohon maaf, mumpung ini masih di tempat yang penuh barokah, monggo kita doakan untuk saudara-saudara Palestina kita ya. Di luar nalar kekejamannya itu ya. Anak-anak sampai sekolahnya sudah tidak lagi dibuka karena anak-anaknya sudah meninggal semua. Mudah-mudahan Allah segera menurunkan rahmatnya, pertolongannya, segera diusaikan kekejaman, dikembalikan kedamaian, dan Palestina segera berdaulat. Dan Israel benar-benar diberikan balasan oleh Allah yang setimpal dan tidak berani lagi mengganggu rakyat Palestina. Al-Hadiniyah lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah. Mereka sudah saling mengikhlaskan setiap saat kalau anggota keluarganya itu meninggal. Luar biasa ya, Masya Allah. Makanya kan salah satu dari, walaupun saya marah, kadang masih marah sama suami, anak-anak itu, saya pastikan ketika kita mau berpisah jangan sampai kita dalam kondisi marah. Karena saya nggak tahu itu menjadi pertemuan terakhir apa tidak. Iya kan? Mau masih pura-pura pun, pokoknya maaf ya, udah pelukan. Karena kita tidak tahu kita masih punya kesempatan bertemu atau tidak. Begitu. Baik. Lanjut, mana yang dipilih? Lanjut ini tadi sudah semuanya. Dan kemudian lalu apa sih? Saya yakin semua sudah juga jauh lebih paham terhadap saya. Nah, sabar itu yang masih di bawahnya ridho dan di bawahnya mahabbah. Itu bagaimana cara kita sabar? Ya karena itu adalah karakter, memang kita butuh terlatih. Orang sabar itu tuh butuh latihannya itu lama. Yang penting kita minta tolong sama Allah, diberikan kesabaran. Sabar itu tahunya dari mana toh? Ketika kita sudah mulai ada signal, aduh, kok aku pengen nesu, meripatku wes pengen memancarkan badai, lambeku sudah pengen mengeluarkan kata-kata tajam, sudah tinggi. Kenali signal kita. Iki aku nesu ya, menesu yakin. Yang perlu dilakukan apa? Kalau dalam kitab, orang kalau lagi marah itu kan diajarinya kalau lagi berdiri duduk, kalau lagi duduk berbaring, kan begitu. Dan jangan pernah kita mendekati objek yang akan kita marahi, karena pasti nanti tidak terkontrol. Jadi yang kita lakukan apa? Menjauh, kita kenali alarm kita mau marah. Kamu tidak sabar, kenali. Kemudian kita menjauhnya kemana? Healing, boleh olahraga, wiridan, sholat, baca Quran,
nyanyi-nyanyi, apa mau nonton foto-foto anak-anak ketika masih kecil, video anak-anak. Kadang-kadang saya begitu, kalau saya lagi mangkok gitu ya, pengen marah gitu, saya tuh kadang healing saya itu saya melihat video anak saya waktu kecil. Itu oke, baik. Nah itu, lanjut ya. Nah ini sudah lanjut. Nah ini yang perlu ditambah skill kita itu ini ya, communication. Ini ada 5C ya, komunikasi yang bagaimana? Yang ramah jantung anak. Yang ramah jantung itu yang apa? Yang kita membiasakan magic words. Sudah sering mendengar magic words kan ya? Minta maaf, permisi, minta tolong, terima kasih, kayak gitu. Itu kalau menjadi habit, saya bukan role model keluarga yang tapi saya sungguh bersyukur dengan adanya magic word sejak kecil saya biasakan. Jadi akan terbiasa anak-anak kita itu enggak, Bunda aku harus ini. Bunda bisa enggak kalau aku ini? Bunda ada waktu enggak? Aku mau dengar cerita. Aku mau cerita. Nah, kayak gitu. Biasanya kalau gitu, biasanya juga kita akan terbiasa lunak. Kita itu kalau mancing sesuatu itu kan mesti akan dapat sesuai dengan kail, sesuai dengan umpannya ya. Kalau umpannya kita ramah, biasanya juga anak ramah gitu. Nah, komunikasi ini yang ramah jantung. Komunikasi itu bisa verbal, bisa non verbal, bisa dengan lewat pandangan, sentuhan, itu juga komunikasi yang ramah jantung. Ya gimana? Apa? Gitu beda. Apa? Nadanya berlagu, nadanya turun, bukan nadanya tajam atau naik. Piye? Nah, beda ya. Kolaborasi. Kita coba untuk berkolaborasi, jadi bekerja sama. Ngurus rumah tuh, saya ngurus kerjaan rumah itu kan 1001 ya. Jadi bapak-bapak dan calon bapak di sini harus paham. Sehari aja istri nggak ngapa-ngapain, rumah sudah kayak korban bencana perang. Kolaborasi, kontrol, kreatif dan konsisten, begitu. Saya kira yang saya ini hanya sedikit saja ya pemantik, dan saya kira jenengan semua sudah paham, sudah jauh lebih ahli. Cuma saya hanya menunaikan saja kewajiban saya untuk soal. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Banyak salah, mohon maaf. Tapi kita tutup, mudah-mudahan Allah terus mengkaruniakan kita usia panjang yang barokah dan barokai ya. Mudah-mudahan dzurriyyah kita menjadi dzurriyyah yang alimah solihah, alim soleh, birrul walidain, mulia, selamat, bahagia dunia akhiratnya. Begitu ya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya mohon maaf sekali lagi, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah sudah kita ikuti dan dengarkan bersama kajian dari Ustazah Nikmah Afifah MAG MPDI. Semoga apa yang telah disampaikan beliau tadi dapat kita amalkan bersama-sama dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya doa. Mohon untuk Ustazah Nikmah Afifah untuk memimpin doa. Kami persilahkan. Ya Allah, monggo to yang lainnya saja. Nggih, pun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana yassir lana umurana wa balligh maqasidana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir
Selanjutnya pengumuman pertama, jumlah infak pada pengajian bulan ini sebesar 595.000. Kemudian peraih door prize pada pengajian bulan ini Ibu Murdiah, Ibu Ponbardi, Bu Yani Ledok, Bu Wartilah, Bu Jumaidah. Ibu pengajian Nur Masyitoh yang kami muliakan, acara demi acara telah sama-sama kita lalui. Semoga pertemuan ini meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita semua. Dan semoga kelak kita berkumpul juga di surganya sebagaimana berkumpulnya kita pada sore hari ini. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama mengucapkan kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.